2023 akan mensimulasikan video P2K2 mengenai modul 4 perlindungan anak dan juga sesi ke-12 penelantaran dan juga eksploitasi terhadap anak. Penasaran kan? Yuk mari kita simak. Selamat menyaksikan teman-teman. Oke, ibu-ibu masih semangat, Bu? Semangat. Alhamdulillah. Yuk, kalau misalnya biar tambah semangat, kita tepuk semangat yuk. Tepuk semangat. 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 Oke, ibu-ibu masih semangat, masih konsentrasi ya, Bu. Kita lanjutkan, Bu. Ibu tadi saya sudah jelaskan ya apa itu eksploitasi. Nah, ada yang tahu eksploitasi itu apa? Oh, sepertinya masih malu-malu kucing untuk mengungkapkannya ya Bu ya. Nah, Ibu saya bantu jelaskan saja bahwa eksploitasi itu pemanfaatan anak untuk dari segi materi maupun non-materi Ibu. Itu merupakan sebuah eksploitasi terhadap anak ya Bu. Nah, Ibu selanjutnya Bu, mari kita buka Bu buku pintarnya halaman 41 Bu. Ibu juga boleh menyimak di flip chart 6 nih Bu yang akan saya jelaskan ya Bu ya. Ibu, ada beberapa contoh tentang eksploitasi terhadap anak nih Bu. Yang pertama yaitu eksploitasi terhadap pemanfaatan tubuh anak. Contohnya anak dilacurkan, lalu anak mengalami pornografi anak, dan yang ketiga anak mengalami kecacatan atau bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba orang lain. Itu yang pertama ya Bu ya. Sebagai contoh konkretnya, mungkin ibu-ibu pernah lewat lampu merah Bu? Pernah. Suka ada bayi yang digendong pakai samping sama ibunya sambil minta-minta ke pengendara yang melintas di situ. Iya. Ya, itu salah satu contohnya ya Bu ya untuk pemanfaatan tubuh anak atau anaknya dijadikan sebagai pekerja seks komersial atau PSK ya Bu ya. Nah, Ibu yang kedua ada pemanfaatan tenaga. Pemanfaatan tenaga itu contohnya seperti memecah batu, lalu mengupas kerang, dan memulung sampah, serta menyelam untuk ambil batu atau mutiara, lalu mendulang emas, bekerja lebih dari 3 jam per hari dan terus-menerus Bu ya, secara berkelanjutan. Nah, Ibu contoh dari yang kedua, saya ambil contoh konkretnya ya Ibu. Contoh yang kedua itu seperti misalnya ibu-ibu pernah melihat tidak ada anak yang berjualan ini Bu, ulekan Bu, coet sama mutu ya istilah Sundanya. Nah, anak itu memikul beban yang cukup banyak untuk menjajakan dagangannya. Itu merupakan salah satu contoh yang memanfaatkan tenaga dari anak. Itu eksploitasi juga ya Bu ya. Jangan dilakukan seperti itu ya Bu ya. Iya. Lalu yang ketiga Ibu, ada pemanfaatan kepolosan dan juga keluguan anak Bu. Contohnya seperti perkawinan anak pada usia sebelum 18 tahun. Di sini ada anaknya yang dikawinkan sebelum 18 tahun? Tidak ada. Alhamdulillah kalau tidak ada. Lalu Bu yang kedua, anak dijual untuk bayar hutang Bu. Itu dijadikan jaminan lah ya Bu ya. Salah satunya seperti itu untuk pemanfaatan kepolosan dan juga keluguan anak. Gimana Bu? Sudah cukup jelas Bu? Sudah. Kali ini ibu-ibu pernah nggak sih melihat contoh-contoh eksploitasi anak di sekitar kehidupan ibu-ibu semuanya? Pernah. Oke, Ibu Yuyun ya. Bu Yuyun silahkan. Membawa anak memulung sampah. Oh, betul sekali Bu. Itu contoh pemanfaatan dari yang mana sih Bu? Kira-kira? Yang membantu tubuh anak. Oh iya, betul sekali. Nah, pemanfaatan tubuh anak. Ya, Bu, saya sedikit koreksi ya Bu ya. Contoh untuk memulung sampah itu yaitu pemanfaatan tenaga anak Bu. Ya, betul. Terima kasih Bu Yun sudah cukup berani untuk mengemukakan pendapatnya. Yang lainnya mungkin Ibu Furi, Ibu Intan, yang lainnya Ibu Ina. Ya, silakan Ibu Ina. Ibu-ibu membawa anaknya mengemis di jalanan. Oh, Ibu pernah melihat anak-anak dibawa untuk mengemis ya Bu ya? Ya, itu salah satu contoh untuk eksploitasi anak yang termasuk ke dalam pemanfaatan tubuh anak ya Bu ya. Nah Ibu, selanjutnya nih Bu,
Itu hal-hal atau contoh-contoh eksploitasi yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Ibu, di sini saya akan membacakan salah satu kasus, Bu, yang memang terjadi terhadap eksploitasi. Selain itu, Bu, mari kita buka sebelumnya, Bu ya. Mari kita buka dulu halaman 41, Bu, buku pintarnya ya, Bu. Nah, Ibu ada beberapa alasan tentang eksploitasi anak, Bu. Bisa dibacakan, Bu, oleh Ibu Ina. Ada keuntungannya kan ya, Bu, di situ. Kira-kira keuntungannya apa sih, Bu, yang diperoleh untuk alasan eksploitasi anak ini? Yang materi ya, Bu ya. Pertama materi. Lalu materi itu untuk memperoleh uang ya, Bu ya. Memperoleh uang. Contohnya itu anak dilacurkan, lalu anak dijadikan pengemis, anak dipekerjakan, ya Bu ya. Itu salah satu contoh untuk yang materi. Lalu yang kedua, Bu, yang kedua itu ada yang dari non materi, Bu, atau bukan materi. Contoh dari yang bukan materi itu yaitu pemanfaatan anak untuk status sosial dan juga kedudukan yang tinggi, Bu. Kedudukan lebih tinggi ya, Bu ya. Nah, contohnya ini, Bu. Contohnya tuh misalnya putra atau putri Ibu ya dinikahkan dengan seseorang yang status ekonominya lebih kaya ya, Bu ya, dan juga memiliki kedudukan yang terhormat, Bu, di pandangan masyarakat ya, Bu ya. Nah, itu salah satu alasan kenapa ada eksploitasi anak ya, Bu ya. Jadi ada dua, ada yang materi dan juga non materi. Baik, seperti itu, Ibu. Selanjutnya kita akan lihat nih, Bu, tentang ini, Bu, kasus ya, Bu ya. Saya akan bacakan kasusnya di sini. Ibu-ibu mohon disimak ya semuanya. Iya. Baik, contoh kasus 1, Bu. Kasus 1 bersumber dari tribunnews.com. Jakarta, ibu kandung melacurkan anak eksploitasi yang dilakukan ibu kandung terhadap anaknya yang terjadi di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, akhirnya dilaporkan ke Mabes Polri setelah sebelumnya mengadu ke Komnas Perlindungan Anak. Seorang anak perempuan berusia 16 tahun, sebut saja ES, didampingi ayah kandungnya dan juga pengacaranya, melaporkan ibu kandungnya berinisial JAN dengan pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Laporannya yang dibuat ayah kandungnya tersebut diterima polisi dengan laporan TBL /70/2/2014 Bareskrim tentang tertanggal 12 Februari 2014. Kuasa hukum ES, Riko Ricardo Manik, mengungkapkan kasus eksploitasi anak tersebut bermula saat orang tua kandung ES bercerai pada 2011 silam. ES pun atas permintaan ibunya diasuh ibu kandungnya, tetapi bukan kasih sayang yang ES dapatkan. Justru ES dijadikan mesin uang yang menjadi penyanyi di sejumlah kafe di Tanjung Pinang. Dengan berpakaian seksi, ES dijadikan sang ibu sebagai penyanyi kafe. Bahkan ia pun harus melayani tamu-tamu hidung belang di kafe seusai menyanyi. Meskipun ES bisa menjaga dan menolak ajakan nafsu birahi para pria yang berkunjung ke kafe tersebut, tetapi ia kerap diraba-raba oleh pria nakal, bahkan di bagian tubuh sensitifnya. Sang ibu disebutkan selalu menemani di kafe dan melihat anaknya digoda para pria hidung belang. Dia terpaksa untuk mengikuti keinginan ibunya untuk bernyanyi di kafe sampai larut malam dengan baju yang seksi dan mengenakan rok mini. Setelah itu, menemani tamu-tamu kafe. Kata Ricky saat ditemui di gedung Bareskrim Rabu 12/2014. Ia tidak bisa berbuat apa-apa dan bingung harus kemana mengadu di tengah tekanan sang ibu. Bila menolak, maka kekerasan yang akan diberikan sang ibu kepadanya. Bahkan suatu saat pernah rambutnya dijambak sang ibu hingga rambutnya lepas dan kepalanya berdarah. Perlakuan sang ibu membuat ES pun harus berhenti dari sekolah. Uang ia dapatkan setiap malam antara 3 juta rupiah hingga 4 juta
harus disetorkan seluruhnya kepada sang ibu tanpa tahu digunakan untuk apa. Di rumah pun ES tidak bisa keluar di rumah keluar masuk ke rumah secara bebas karena pintu rumah selalu digembok sang ibu. 2 tahun lebih ES hidup dalam penderitaan. Akhirnya ia pun melarikan diri dari rumahnya dan pergi ke rumah temannya pada Oktober 2013. Ia pun kemudian mencari perlindungan rumah perlindungan sosial anak di Tanjung Pinang. Setelah itu barulah ES diserahkan kepada ayah kandungnya berinisial HN. Tidak terima perlakuan ibu kandung yang memanfaatkan anaknya untuk kepentingan ekonomi, akhirnya ia pun melapor ke Polres setempat. Tetapi laporannya tidak diterima dengan alasan harus didampingi Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD. Kemudian dugaan pidana tersebut dilaporkan ke Mabes Polri. Itu contoh kasus yang pertama ya Bu ya. Ya. Contoh kasus yang kedua ini Bu mengenai hati-hati perdagangan anak makin marak, dirilis oleh republika.co.id Medan. Kasus perdagangan anak kembali terkuak. Kali ini terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara pada 6 Februari 2014 lalu. Seorang ibu membeli anak bayi kepada bidan berinisial Haboru Purba, 57 tahun, seharga 12 juta rupiah. Namun saat akan dimulai transaksi, ibu yang membeli bayi itu ternyata adalah seorang polisi wanita atau polwan. Kemudian langsung membawa ibu penjual bayi itu ke Mapolresta Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku. Selain itu, ia diboyong ke Polresta Medan. M. Nainggolan, 53 tahun, suami dari Ibu Bidan Haji Boru Purba, 57 tahun, penjual bayi tersebut, karena ikut membantu dan bekerja sama. Bayi yang dijual itu diduga anak seorang pekerja seks komersial dari Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kasat Reskrim Polresta Medan, Kompol Jian Calvin Simanjunta, membenarkan penangkapan pelaku penjual bayi tersebut. Pakar hukum dari Universitas Sumatera Utara atau USU, Pedastaren Tarigan mengatakan pelaku penjualan anak dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang berat. Wajar dijatuhi hukuman berat sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan tidak mengulangi lagi perbuatan melawan hukum tersebut, kata Pedastaren Tarigan di Medan Kamis tanggal 13 bulan 2. Perbuatan memperdagangkan bayi tersebut menurut dia juga dinilai tidak memiliki pri kemanusiaan dan termasuk hukuman berat. Pekerjaan memperjualbelikan anak bayi untuk memperkaya diri sendiri adalah perbuatan yang dilarang dan tidak dibenarkan, apalagi dilakukan pula oleh seorang bidan. Jelasnya, dia menyebutkan perdagangan bayi itu diduga memiliki jaringan sindikat di dalam maupun di negara asing. Kasus memperjualbelikan bayi itu lanjutnya cukup marak terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Bahkan ujar dia, kegiatan ilegal dan pelanggaran hukum tersebut dikoordinir secara rapi dan sulit untuk dibongkar aparat kepolisian. Aparat keamanan terpaksa harus melakukan penyamaran untuk bisa mengungkap praktik kotor yang sudah berjalan lama, namun tidak diketahui pihak berwajib, kata Kepala Laboratorium Fakultas Universitas Sumatera Utara ini. Untuk menipu warga dan petugas keamanan, pelaku bisnis anak bayi itu berpura-pura membuka klinik di rumahnya. Selain itu, kegiatan ini sangat rapi dan tidak mencurigakan. Terbongkarnya kasus penjualan anak itu juga berkat laporan masyarakat kepada Polresta Medan. Staf pengajar pada Fakultas Hukum USU itu juga meminta kepada masyarakat yang mengetahui perdagangan bayi segera melaporkan ke pihak berwajib untuk meminimalisir kejahatan perdagangan anak. Kejahatan memperdagangkan anak bayi itu harus ditertibkan karena juga meresahkan masyarakat dan banyak terjadi bayi yang hilang dan penculikan terhadap anak, kata Pedastaren. Seperti itu. Selanjutnya Bu, kasus yang satu lagi nih Bu. Mohon disimak ya Bu, kasus yang terakhir. Polisi tahan 27 orang terduga terkait
terkait kasus perdagangan manusia. Jakarta Kompas.com. Satuan Reserse dan Kriminal Polres Tanjung Priok, Jakarta Utara mengungkap 27 orang yang diduga terkait perdagangan manusia dan mempekerjakan anak di bawah umur. Penangkapan dilakukan pada Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar pukul 9 malam di salah satu kios lantai 3, bukan Muara Baru Center, Muara Baru, Jakarta Utara. Hingga saat ini kami masih melakukan penyelidikan mengenai perekrutannya. Apakah hal ini terkait dengan human trafficking, juga terkait pekerja di bawah umur. Maksudnya human trafficking itu penjualan orang ya Bu ya. Ujar Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Tanjung Priok Ajun Komisaris Polisi Wirdanto Hadi Caksono Rabu tanggal 26 Maret 2014. Dari 27 orang yang ditangkap, 8 orang diantaranya merupakan pegawai Biro Jasa Penyalur Tenaga Kerja Bina Jasa Jasa Mina, sedangkan 19 orang lainnya adalah calon pekerja. Dugaan kasus mempekerjakan anak di bawah umur ini diketahui setelah polisi mendapatkan data 3 orang pekerja, yang pertama masih berusia 15 tahun lalu dan 2 orang lainnya berusia 13 tahun. Penangkapan tersebut berawal dari laporan anak hilang orang tua salah satu pekerja di bawah umur. Orang tua itu awalnya mencari sendiri anak yang bernama Awi itu. Mereka akhirnya menduga anak itu berada di satu biro jasa penyalur tenaga kerja. Dalam sebuah penggerebekan, polisi menahan semua pegawai serta calon pekerja yang berada di penampungan biro jasa itu. Wirdanto mengatakan, penyidik juga mendalami legalitas perusahaan biro jasa tersebut. Pihaknya juga belum menetapkan tersangka karena pemeriksaan masih berlangsung. Namun, mengenai pasal yang dikenakan sementara, atas data yang diperoleh akan mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak, ujar Wirdanto. Wah, Ibu, cukup lama dan memang harus disimak ya Bu baik-baik. Kira-kira nih Bu, dari 3 contoh kasus yang tadi sudah saya bacakan ya Bu ya, contoh eksploitasi, Ibu bisa menyimpulkan tidak contoh kasus 1, 2, maupun 3 bercerita tentang apa? Mungkin ada yang mau ngacung Ibu, mungkin ada yang punya jawaban terbaiknya Ibu, silahkan. Saya Oh ya, Ibu Yuyun silahkan Bu. kasus pertama, pemanfaatan tubuh anak menjadi PSK. Ya, yang itu yang pertama. Mungkin yang lainnya, yang kedua sama yang ketiga. Oh, yang pertama dulu enggak Ibu Ina, silahkan. Kasus kedua, anak menjadi PSK. Ya, kalau yang kasus pertamanya kira-kira apa sih Bu Ina? Jawaban Ibu Ina? Anak dimanfaatkan menjadi PSK. Ya, betul Bu. Lalu yang lainnya, yang ketiganya mungkin Ibu yang lainnya, Ibu Furi, Ibu Intan. Silakan yang lainnya. Kasus yang ketiganya Ibu, kan ada 3 kasus nih Bu. Ibu Yuyun silakan. Kasus yang ketiga menceritakan tentang apa sih Bu? Itu Anak tadi. dijadikan jaminan hutang atau penjualan orang. Oh ya Ibu, terima kasih Ibu karena jawaban-jawaban Ibu semuanya sudah tepat ya Bu ya. Untuk apresiasi Ibu semuanya, mari kita berikan tepukan yang gemuruh ya Bu ya. Oke. GOODJOB, good job, good job. Ya, Ibu belum semangat nih, masih malu-malu saja. Oke, jadian lagi ya Bu ya, ulangi lagi. GOODJOB, good job, good job. Tepuk tangannya mana? Belum. Oke, Ibu. Saat ini Bu, kira-kira ya Bu ya, setelah tadi disimpulkan beberapa contoh eksploitasi yang terjadi pada anak ya Bu ya, saya akan menambahkan sedikit Bu tentang beberapa contoh yang tadi sudah saya paparkan ya Bu. Nah, Ibu, contoh dari eksploitasi anak yang tadi sudah saya sebutkan, contoh pemanfaatan tubuh anak ya Bu ya, seperti sudah saya temukan Bu di salah satu jalan yang memang notabene banyak sekali PPKS Bu. Apa itu PPKS? Pembaru Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Contoh kecilnya ini Bu,
anak yang mengalami disabilitas ya Bu ya, atau kecacatan fisik dieksploitasi oleh orang tuanya, digendong lalu disimpan di beberapa tempat yang mungkin ramai, yang diterlewati oleh orang berlalu lalang ya Bu ya, untuk dijadikan pengemis Bu. Itu salah satu contoh yang pemanfaatan tubuh anak nih Bu. Lalu ada contoh lain Bu, seperti yang ibu-ibu tadi katakan tentang anak bayi yang dijadikan apa Bu tadi, pancingan ya Bu ya, di lampu merah untuk meminta meminta rezekinya dari para pengendara gitu, mengemis ya Bu ya. Lalu Bu, yang kedua pemanfaatan tenaga Bu. Pemanfaatan tenaga itu seperti yang tadi Ibu bilang, betul, memulung sampah ya Bu ya. Memulung sampah itu merupakan contoh dari eksploitasi pemanfaatan tenaga ya Bu ya, karena anak secara tidak langsung ikut terjun ke lapangan gitu ya Bu, mencari sampah-sampah ataupun barang bekas yang ada di sekitar lingkungan, seperti itu. Contohnya Bu, saya pernah lihat nih Bu, di sekitaran jalan Arcaman itu Bu ya, banyak sekali ada, nggak banyak juga sih Bu, maksudnya ada beberapa orang anak kecil yang memang terlihat sekali ya Bu ya, di jalanan sedang duduk-duduk sambil membawa karung Bu. Nah itu merupakan salah satu contoh anak menjadi ataupun mengalami ini Bu, dari segi tenaga memulung sampah ya Bu ya, karena orang tuanya mungkin sama Bu melakukan hal yang sama, yaitu memulung sampah. Nah Bu, selanjutnya yaitu ini pemanfaatan dan kepolosan dan keluguan anak ya Bu ya. Pemanfaatan ini contohnya misalnya tadi Bu, anaknya dijaminkan untuk membayar hutang atau eksploitasi anak, trafficking ya Bu ya, penjualan orang misalnya, atau gitu misalnya anak dijual ke luar negeri untuk dijadikan TKW ya Bu ya, seperti itu. Kira-kira Ibu dapat menyimpulkan tidak apa saja yang menjadi bentuk-bentuk dari eksploitasi anak ini? Tadi ada 2 alasan atau 2 keuntungan yang bisa menyebabkan terjadinya eksploitasi anak. Yang pertama, dari segi apa sih Bu? Materi. Nah, materi ya Bu ya, anak untuk menghasilkan uang gitu ya, dari segi materi. Lalu yang kedua dari segi non materi ya. Dari segi non materi ini, dari status sosialnya ataupun kedudukannya ingin terhormat ya Bu ya, ingin lebih tinggi, lebih kaya gitu ya, menikah ya, contohnya menikah dengan yang lebih kaya ataupun memiliki kedudukan yang terhormat. Nah, lalu Ibu tadi contoh lainnya yaitu contoh eksploitasi dari segi pemanfaatan tubuh, lalu pemanfaatan tenaga, dan yang terakhir yaitu pemanfaatan kepolosan dan keluguan anak. Contoh yang bisa dipetik ya Bu ya, ini saja Bu, nih, mengemis tadi kan merupakan contoh yang tidak baik dan tidak boleh dilakukan ya Bu ya. Nah, saya himbau untuk ibu-ibu yang di sini agar selalu memantau tumbuh kembang dari anak, hak-hak anak dapat dipenuhi, lalu juga anak selalu dipantau Bu tumbuh kembangnya ya, agar bisa menjadi anak yang cerdas dan juga lebih sehat Bu. Kira-kira Ibu sekian yang dapat disampaikan, cukup mengerti nggak Bu? Apa yang semoga bisa diamalkan ya Bu. Ya Bu, untuk lebih lengkapnya mengetahui tentang akibat dari eksploitasi anak itu seperti apa, selanjutnya akan dibahas nih Bu setelah yang satu ini.